Puji Tuhan, hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dengan penuh sukacita dan penuh semangat hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang siap, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya Bapa yang baik, kami kembali datang kepadamu, menyembah nama Tuhan yang ajaib luar biasa. Mari pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, agar hanya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami akan memberikan hati kami, suara kami, hidup kami, hanya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami katakan kami siap untuk beribadah kepadamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari anak-anak, kita akan menjaga hati kita ya. Hari ini kita akan belajar untuk menjaga hati kita agar hati kita bersih dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Maju, maju, masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Yes, hidup kita berkenan kepada Tuhan, membuat Tuhan Yesus senang. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling indah buat Tuhan. Haleluya. Akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Kau sanggup menjaga hati kami juga Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap anak-anak Tuhan yang menjaga dirinya dan hatinya dari dosa, dia pasti bisa tampil beda. Amin. Dia berbeda dari orang-orang sekitar kita yang tidak percaya Tuhan. Haleluya. Yang mau menjaga hatinya, yuk berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan.
dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani untuk berbeda. Yes, haleluya. Ayo jaga hati kami Tuhan. Haleluya. Bila iblis menggodamu, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tak berbeda. Amin. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tak berbeda. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sanggup menjadikan kami berbeda dari yang lain. Kami adalah anak-anak Tuhan yang mau menjaga hati kami, mau menjaga hidup kami, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, selidikilah hati kami dengan firman. Bentuk hidup kami menjadi berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari Tuhan pimpin hidup kami, agar hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan. Oh, telah kulihat
bentuk kami Tuhan menjadi bejana-bejana yang indah, bejana yang murni di hadapan Tuhan. Sungguh hati kami seperti bejana itu ya Tuhan. Hidup kami bersih di hadapan Tuhan. Hati kami menolak setiap dosa yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman itu boleh membersihkan hati kami. Firman itu boleh menyelidiki hati kami, agar kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini setiap pujian kami, ini sembah kami. Memberkati setiap adik-adik yang sudah memuji Engkau. Kiranya terus Tuhan akan menolong mereka. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami akan sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menyambut firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Halo adik-adik, wah senangnya Kak Irma bertemu dengan kalian. Salam kenal ya. Kak Irma akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Siap dengan Alkitabnya?
Siap? Mari ya, kita akan mulai firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Irma mau tanya nih, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke padang gurun? Ada yang sudah pernah pergi ke sana? Nah, seperti apa sih padang gurun itu? Benar ya, panas sekali tempatnya. Tidak ada air, panas sekali, terik sekali mataharinya. Wah, cerita tentang apa sih padang gurun dalam firman Tuhan? Kita akan mulai ya, baca firman Tuhan ya. Kita akan buka dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11, tapi kita membacanya per bagian ya adik-adik ya. Mulai bagian pertama kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat ke-4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Wah, ternyata padang gurun yang kita bicarakan itu bicara tentang atau bercerita tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, pencobaan pertama yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah ketika 40 hari 40 malam dia berpuasa, kemudian dia merasa lapar. Yesus merasa lapar, tentu saja ya, 40 hari 40 malam puasa, pasti lapar dong ya adik-adik. Nah, iblis itu tahu kebutuhan manusia. Manusia itu harus hidup dengan cara makan, minum, maka dia bisa hidup, dia bisa kuat, dia bisa sehat, dia bisa melakukan segala aktivitasnya. Nah, Yesus mulai deh mencoba Yesus. Dia bilang, "Kamu kan anak Allah, Yesus. Kamu bisa loh ini mengubah batu-batu ini menjadi roti." Wah, betul ya. Di padang gurun itu banyak batu-batuan. Dan apakah Yesus bisa mengubah batu menjadi roti? Bisa. Karena dia memang anak Allah. Karena dia Allah yang berkuasa. Karena dia luar biasa. Bisa kok. Dia jadikan roti, dia makan, dia kenyang. Tapi apakah dia menurut sarannya iblis? Oh, tidak. Ya, dia lebih baik lapar daripada dia mendengar hasutan si iblis. Ya, jadi dia bilang apa sama si iblis? Iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makan aja loh. Manusia itu hidup dari firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan yang kita makan setiap hari dari mendengar firman Tuhan itu akan memenuhi kehidupan kita menjadi roh yang kuat, ya, menjadi rohani yang kuat dan sehat gitu. Terus iblisnya, waduh, nggak mau mempan nih cobaan yang pertama. Dia bilang, "Oke deh, aku mau coba lagi yang kedua." Nah, coba lagi yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Alkitab pada pencobaan yang kedua? Kita baca ya dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Waduh adik-adik, di pencobaan yang kedua luar biasa ya. Iblis itu mencobai Yesus lagi. Bukan saja hal-hal mengenai makanan, tetapi mengenai otoritasnya sebagai Allah. Dia membawa Yesus ke sebuah bangunan yang sangat tinggi di Yerusalem, ya, di bait suci, ya, di atap bait suci itu Yesus berdiri dan melihat dari ketinggian. Nah, secara manusia, kalau orang yang sudah lapar, tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam, sesungguhnya dia pasti akan merasa lemah, ya, tubuhnya lemah, tubuhnya lemas, gitu ya adik-adik ya. Bahkan tidak jarang orang-orang yang tidak makan beberapa hari itu bisa pingsan, ya. Tetapi si iblis ini berusaha mengecoh Yesus. Dia bilang,
kalau kamu anak Allah nih ya, kalau kamu anak Allah, kamu bisa loh jatuhin diri kamu ke bawah. Nanti kan Allah akan turun dengan menurunkan malaikat-malaikatnya, mengirim malaikat-malaikatnya untuk menolong kamu. Wah, memang benar ya adik-adik ya. Bisa aja kok Tuhan Yesus mau melakukan apa saja juga bisa. Tetapi apakah dia mau menuruti apa yang diinginkan oleh iblis? Apakah dia mendengar saran iblis? Apakah dia merasa, aduh, gengsi nih, aku kan anak Allah. Apakah dia seperti itu? Tidak adik-adik ya. Tidak sama sekali. Dia justru berkata, hei iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu, katanya ya. Nah, ketika kita berusaha untuk mendengarkan ucapan si iblis, wah, kita bisa-bisa mengikuti dan kita betul-betul jatuh ke dalamnya. Karena apa? Karena si iblis itu maunya kita ikutin apa kata-katanya dia, kita nurut apa kata-katanya dia, dan kita tidak sadar ketika kita menurut perkataan iblis, maka kita benar-benar jatuh, ya. Nah, tapi Yesus dia bilang, hei iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu, katanya gitu ya. Waduh, udah 2-0 nih, kata iblis. Aduh, tidak berhasil. Gimana ya caranya? Baiklah, aku tidak mau menyerah. Nah, ini adalah sebuah sifat iblis, pantang menyerah. Ya, dia tidak mau menyerah meskipun manusia itu berhasil lolos dari cobaannya. Dia tetap terus menarik-narik manusia untuk masuk di dalam perangkapnya, ya. Kemudian dia membawa lagi Yesus ke tempat yang lebih tinggi. Kemana? Nah, coba kita akan baca. Mulai ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ya, adik-adik ya, tetap semangat ya. Ayo kita baca. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wah, ini luar biasa. Ini bagian yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus dicobai dengan kemegahan duniawi. Siapa yang gak mau pengen punya kekuasaan? Siapa yang gak pengen punya kekayaan yang berlimpah? Semua juga pengen ya. Nah, tapi Yesus apa yang dalam pikirannya? Dia bilang, dia tahu dia yang mempunyai surga. Dia adalah Allah yang maha kaya, anak Allah yang maha tinggi. Dia punya kerajaan surga, lebih dari kerajaan manapun. Apalagi bumi. Bumi itu ada di bawah telapak kakinya. Maka dia bilang, enyah kamu iblis. Hanya kepada Tuhan Allah saja kamu harus menyembah. Ya. Jangan mentang-mentang kita menginginkan sesuatu, jadi kita kompromi sama iblis. Kita mau menyembah dia. Kita lupa sama Tuhan dan kita berbalik untuk mengikuti iblis. Ya, Tuhan Yesus menang. Ya, waktu iblis mendengar namanya diusir, nyala kok iblis. Wah, iblis kaget. Dia langsung apa? Ngacir, ya. Dia diusir dari hadapan Allah, dari hadapan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, ada kalanya kita harus menghadapi pencobaan, tetapi kita mau belajar dari Yesus. Usir iblis dengan kuasanya, maka dia akan pergi. Kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Yesus Allah Bapa kita di surga. Nah, lalu apa ayat 11 katakan? Kita sama-sama baca ayat terakhir ya. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oh, haleluya. Ya, setelah perjalanan pencobaan yang demikian berat ya, setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Panas terik, lapar, haus ya. Bahkan pencobaan yang 3 kali yang luar biasa berat, Tuhan Yesus berhasil mengalahkannya dan dia dihibur. Dan Allah mengirim dia malaikat untuk menghibur dia dan melayani dia. Adik-adik, satu hal yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita teguh berpegang pada perkataan Tuhan, ketika kita teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan, maka iblis tidak berani untuk mendekati kita.
Asal apa? Kita taat firman, kita pasti menang. Ya adik-adik ya. Nah, apa sih pencobaan adik-adik saat ini? Apa yang sedang adik-adik inginkan? Jangan inginkan hal-hal yang tiba-tiba datang lalu adik-adik melupakan kebenaran firman. Jangan lakukan itu. Tetapi ingatlah, setiap keputusan yang akan adik-adik ambil akan menghadapi dua hal. Yang pertama, kalau kamu salah mengambil keputusan, ya, kalau kamu salah mengambil jalan, maka kamu akan menerima akibatnya. Mungkin dosa, kecelakaan. Tapi ketika kamu mengambil jalan kebenaran, keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Bahkan kamu akan menerima penghiburan dari Tuhan. Semua doamu akan dikabulkan. Ya, kamu akan makin kuat di dalam imanmu. Nah, adik-adik, ingat, Tuhan Yesus sudah menang dalam segala pencobaan. Kak Irma dan kamu juga pasti menang dalam pencobaan yang akan kita hadapi ke depan. Puji Tuhan. Ya. Mari kita hafalkan ayat hafalannya dari Ibrani 2 ayat 18. Sekali lagi, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekali lagi ya, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, adik-adik, ingat, pencobaan pasti akan datang. Tetapi kita akan menang ketika berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami mengucap syukur buat penghiburan yang Tuhan beri bagi kami atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, apapun pencobaan yang sedang kami alami saat ini, anak-anak yang mengalami, adik-adik yang sedang mengalami pencobaan saat ini, kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberi kemenangan. Ajar kami untuk tetap setia melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang penuh kemenangan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan sekian, tapi ingat, ada password yang harus kalian ingat-ingat. Apa? Taat firman, pasti menang. Lagi ya, passwordnya, taat firman, pasti menang. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kali ini kita akan membuat satu hiasan Natal. Kiranya bisa bermanfaat dan berguna. Nah, bahan-bahan yang akan dipakai atau digunakan adalah sebagai berikut.
adik-adik, aktivitasnya sudah jadi seperti ini. Adik-adik bisa berkreasi dan bisa mencoba lebih banyak lagi variasinya. Kiranya biarlah aktivitas kali ini bisa bermanfaat dan berguna. Tuhan memberkati. Dadah. Yuk kita masukkan uang persembahanmu ke dalam kotak persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan sama-sama angkat tangan kita. Kita tadahkan ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Turning lives around, I worship you, I worship you.